kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Nah, dulu jadi kalau dia tinggal pasangin bunyi kan. Dan kalian tidak menyediakan jembatan untuk mereka. Makanya mereka yang membuat jembatan membelah sendiri. Betul. Bukan tepatnya. Itu kayak Kemayoran juga banjir. Saya udah foto Desember, saya udah kasih tahu sikap mereka sekarang. Saya bilang saya melanggar HAM kan. Saya nggak mau sikap, tenggelam. Sunter semua tenggelam. Jepang juga aduh, bantuan asing. Aku usir aja dari itu. Matur suwun Pak, matur suwun. Minum teh. Minum teh. Ngopeng juga toh. Kita foto bersama ya. Waduh. Ngopeng juga. Dari Christmas Happy New Year ya. Saya mau hadir di rumah udah tutup tadi. Pak Ketum nih. Pak Ketum masih Sony Harsono. ya. Saya tahu. Kemarin ketemu di Plantano promosi dokter. Oh iya, saya rasa di bawah aja lah. Mau jalan Pak ketumnya, Pak ketuanya. Mana? Satu dua. Oh, ini Nggak dapat. Pak Budi ini VIP. Jadi ya. Minum sesi. Tarik duitnya nangis nih. Depan toh. Kepada Bapak Sudarto dan Sudarto, Ketua. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak. Sorry, mundur lagi, munduran, sorry. Di Pertahanan dan Keamanan. Sudah mundur semua, Pak. Lagi kita Nusantara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bendera merah putih, 尊敬的印度尼西亚红白国旗。
sebagai pelaksanaan tahun sejak didirikannya. Kami berdoa agar pengurus pusat PSMTI di bawah pimpinan Ketua Umum terpilih Allah Tuhan kami dalam Kalau sambutan ada 3 macam. Satu yang pendek, selamat datang, terima kasih. Yang satu lagi panjang, tapi saya memilih versi lengkap. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sidarto dan Subroto, Sarjana Hukum, Ketua MPR RI, Bapak Marsikal TNI, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang pada petang hari diwakili Bapak Profesor Dr. Insinyur Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Kemendagri Bapak Tantri, yang mulia Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, dalam kesempatan ini diwakili oleh Konsulat Jenderal Ibu Liu Yifei, Gubernur DKI Jakarta dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama Ahok, yang secara kebetulan juga merupakan Ketua Kehormatan Senior PSMTI, Bapak Panglima TNI Jenderal TNI yang diwakili pula, Bapak yang tinggi, secara khusus kepada Bapak Ketua MPR RI atas kehadiran Bapak, dan nanti juga akan khusus resmi membuka acara pengukuhan ini. Bapak Menteri yang hadir di sini, perwakilan negara sahabat, Panglima TNI, Gubernur dan Wakil Gubernur, para sesepuh serta seluruh hadirin yang kami muliakan, yang sangat padat. Saya percaya dalam keadaan cuaca yang basah begini, berbahaya atas kehadiran Anda semua. Luar biasa. Sana tahun baru, kami ucapkan selamat tahun baru 2014. Semoga tahun 2014 ini menjadi tahun yang penuh berkah, kesehatan dan kemajuan bagi kita semua dan bagi negara kita tercinta. Selamat malam dan selamat tahun baru 2014. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sidarto dan Subroto SH, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada petang hari ini, juga diwakili Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Senjita Jongko Chu Ini Tak Sekuan Liu Yifei Jinsi Ichong Lise. Yang mulia Duta Besar Republik Tiongkok dalam kesempatan ini diwakili oleh Konsultan Jenderal Ibu Liu Yifei. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama, yang terkenal dipanggil Bapak Ahok, yang kebetulan juga merupakan Ketua Kehormatan Senior PSMTI, DPR RI, dan para anggota DPD dan DPRD akan di Pekanbaru Riau pada tanggal 4 sampai 7 Oktober 2013 yang lalu. Tim formatur berusaha untuk memilih, menghubungi, dan meminta kesediaan beberapa orang untuk menjadi pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa periode 2013-2017. Dan hari ini pengurus PSMTI yang telah tersusun ini hendaklah dilantik. Kita meyakini bahwa pelantikan pengurus PSMTI yang hendak dilakukan hari ini bukan hanya acara seremonial legalitas yang digelar dengan serangkaian acara. Pelantikan berarti berkomitmen dan berjanji
untuk bekerja dan mengabdi sesuai dengan misi visi BSMTI dari pengurus sebelumnya dan melaju membawa suku Tionghoa warga negara Indonesia bersama seluruh komponen bangsa membangun negara kesatuan Republik Indonesia menuju. Saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur untuk ketidakhadirannya. Beliau mengucapkan salam dan kami selamat kepada pengurus PSMTI periode yang baru. Yang saya hormati Pak Sidarto dan Subroto, Ketua MPR RI, Pak Purnomo, saya belum tahu Profesor dipanggilnya Pak Purnomo Yustiantoro, Pertahanan, Gubernur Lemhanas RI, Pak Budi Susilo Supandi, Komjen RRC Liu Yifei, Liu Yifei, Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Deputi Menko Polhukam, Ketua Umum Paguyuban Sosial Merdeka Tionghoa Indonesia terpilih Bapak David Herman, beserta jajaran pengurus, para pengurus PSMTI dari seluruh Indonesia, para anggota DPR, DPD, DPRD, seluruh yang hadir, dan para undangan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami atas nama Pemprov DKI mengucapkan terima kasih atas undangan ini, mengucapkan selamat untuk PSMTI, dan terutama banyak juga anggota-anggota yang membantu kami dalam menghadapi bencana banjir ini, baik tenaga maupun sumbangan yang telah diberikan. Tentu saja kami sangat berterima kasih dan kami tentu berharap PSMTI ini bukan tujuannya untuk membuat partai politik nanti, walaupun cabangnya begitu banyak. Dan tentu kami juga berharap orang Tionghoa jangan lihat Tionghoa memilih Tionghoa, karena tidak semua Tionghoa juga baik, masalah nanti kita. Jadi ini saya kira sangat penting. Kita berpolitik, kita ingin satu ada pengakuan bahwa Tionghoa adalah bagian dari Indonesia. Saya masih ingat Pak Teddy Yusuf, sebagai pendiri tadi, beliau juga punya keinginan seperti itu. Nah tentu saja di Jakarta kami yakin ini bukan suatu model, sebuah showcase untuk sebuah kuasa transformasi. Saya pernah ketemu, ada orang bilang begini sama saya, kalau orang-orang Tionghoa itu kompak, ini Indonesia ekonomi bisa luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini tidak kompak sebetulnya. Tadi saja saya bicara sama ketua, repot katanya, mau bikin sampai 600-700 nama. Orang Tionghoa juga jaga muka gitu ya. Kalau nanti salah ngomong saja sudah tersinggung, repot kita. Padahal negara ini sedang membutuhkan banyak sekali kekuatan dari suku Tionghoa ini. Karena Pak Teddy Yusuf sudah bilang suku Tionghoa. Padahal Tionghoa di Indonesia suka disalah tafsirkan juga. Karena orang Hokkien sama Kiai gak kompak juga tuh. Ada Teochew lagi, ada Konghu lagi. Hari ini kalau di meja makan kita kompak, di meja makan katanya kita kompak. Nah tentu kita harapkan, kenapa? Saya masih ingat ketika saya pertama kali bekerja tahun 92, itu seingat saya itu gaji saya kira-kira 5 jutaan. Itu US dollar hanya 2.000-an. Berarti saya kira-kira dapat 2.500 US dollar gaji saya. Tapi kalau hari ini gaji saya 10 juta, saya tidak dapat 1.000 US dollar. Ini persoalan bangsa ini. Padahal kita beli minyak, beli makanan semua dalam bentuk US dollar. Karena itu kita sangat membutuhkan. Saya hanya memimpikan ada presiden yang berani memberikan amnesti. Orang balikin duit, mau duit apapun ke Indonesia, mungkin bisa 100 miliar dolar sampai 300 miliar dolar, asal ada amnesti. Itu harapan kita seperti itu, supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa dari 2 digit. Dan tentu saja Jakarta paling siap untuk menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Karena tahun depan kita akan menghadapi pertempuran perdagangan bebas Asia Tenggara.
Makanya Jakarta kita harapkan mempunyai birokrasi yang baik, yang tidak korup, yang tidak meminta uang kepada bapak-bapak, tapi kami juga minta bapak ibu membayar pajak yang benar. Jadi ini ada konsekuensi kita. Dan Dirjen Pajak juga telah sampaikan pada kami akan mulai mengecek pembelian rumah, apartemen, mobil bapak ibu, bukan hanya dicocokkan dengan NPWP, tapi kami cocokkan dengan berapa pajak yang bapak ibu bayar. Karena sebagai warga negara yang baik, yang paling penting adalah membayar pajak. Tentu kita juga berharap pajak di Indonesia, kalau Singapura 17%, kenapa kita tidak 15%? Kalau kita pengusahanya lebih banyak kok. Kita mampu lakukan ini. Nah, saya bicara ini bukan mau menakut-nakuti Bapak Ibu. Satu hari ke depan Indonesia akan seperti ini. Tentu saja kita tidak ingin warga Tionghoa hanya kumpul-kumpul, makan-makan, foto-foto, masuk koran. Yang tidak masuk marah. Ini mesti jelas kita. Ya, ini saya sampaikan apa adanya. Kadang-kadang orang tidak suka saya bicara apa adanya, tapi ini hobi kita. Ini adalah hobi kita. Dan saya juga bicara beberapa rekan saya, jangan pernah menghitung kalau mau berpolitik. Saya banyak caleg di sini. Kalau caleg-caleg Tionghoa berpikir harap Tionghoa milih dia dibagi-bagi wilayah, dia itu caleg yang paling bodoh di dunia. Orang Tionghoa tidak akan pernah pilih orang Tionghoa. Karena dia juga takut Anda bisa berkuasa daripada saya repot gitu. Banyak Tionghoa juga tidak pilih saya sebetulnya gitu. Kalau kira-kira bisa berbahaya. Makanya saya bilang kalau caleg berpikir seperti itu dia bodoh. Tapi Anda lebih baik tunjukkan karakter terpuji Anda. Anda punya karakter yang mau melayani, tidak korup, berani pasang badan. Itulah nilai patriotisme yang kita butuhkan. Dan saya sangat percaya. Orang Tionghoa itu punya modal. Modalnya apa? Kita selalu katakan Tiongkok adalah negara leluhur kita. Indonesia adalah tanah air kita. Ini jelas. Tapi di dalam darah kita tetap mengalir namanya pengaruh Tiongkok. Apa pengaruh Tiongkok? Saya kira Chow En-lai sangat baik mengungkapkan itu. Ai Po Ai Ming katanya. Cinta negara, cinta rakyat. Hari ini yang dibutuhkan Republik Indonesia adalah orang yang cinta negara dan cinta rakyat. Dan saya yakin orang-orang Tionghoa dengan kemampuan ekonomi, kemampuan pendidikan dan rata-rata dibutuhkan di negara Republik Indonesia ini. Kita masih punya saudara begitu banyak yang miskin. Kalau kita gunakan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan $2 per hari, artinya orang berpenghasilan kira-kira 700 ribuan, 220 ribuan, itu sudah dianggap orang yang tidak miskin. Maka di Jakarta ini lebih dari setengah adalah orang miskin. Karena yang harus digunakan adalah kebutuhan hidup layak. Survei kebutuhan hidup layak di DKI sudah 2 juta. Jadi kalau orang berpenghasilan di bawah 2 juta, dia itu miskin sekali sebetulnya di Jakarta. Dia hanya dihitung lajang. Dan ini hanya gunakan 62 komponen. Ini persoalan. Tapi bagaimana meningkatkan ini butuh kerjasama kita. Tentu kami di DKI berharap PSMTI, terutama para pengusaha Tionghoa, semua berkumpul di Jakarta, bisa bahu-membahu kita dengan pemerintah Provinsi DKI untuk menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara yang akan masuk tahun depan. Dan ini kita tidak ingin jadi pecundang. Kita bisa menguasai pasar Asia Tenggara, kita bisa menguasai perekonomian ini kalau kita sama-sama kompak. Dan tentu kita berdoa presiden yang terpilih dilantik bulan Oktober tahun ini itu bisa memberikan amnesti pajak, melupakan dosa-dosa lama, karena tidak ada yang tidak berdosa di Indonesia. Semua kita adalah bagian masa lalu. Nah itu perlu kita selesaikan. Kita perlu selesaikan masalah ini. Kita tidak ingin jadi ATM terus. Kita berani ada pemutihan, ada amnesti, dan ada pengurangan pajak penghasilan, maka negara kita pasti hebat. Dan saya sangat yakin. Karena malam ini kita lihat bukan hanya bicara 24 provinsi, kabupaten kota, tapi ini berbicara kekuatan ekonomi, kekuatan hati, bahwa Indonesia mampu menjadi nomor 1 kalau kita kompak. Terima kasih. Lagi ya.
Kita dengarkan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menhan, Bapak Wagub DKI, Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, panjang sekali ya. Ketua P Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Bapak, untuk menyaksikan pelantikan dari pengurus pusat dan pengurus daerah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Saya ucapkan selamat dan selamat bekerja. Menham, Bapak Menham, Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Kesbang. Hormat kita yang malam hari ini berkenan hadir memberikan restu untuk seluruh pengurus PSMT. Kami undang Bapak Sukamdhani untuk naik ke atas panggung. Bapak Bondan Gunawan. Oke, foto bersama Bapak. Pak Kang diundang untuk naik akan untuk kembali ke tempat. Oke. Gimana apresiasi PSMT untuk warga Tionghoa? Oke. Apresiasi Ya, selamat aja ya. Kalau yang penting kompak kan. Itu yang kita harapkan. Kompak ya. Kita akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara tahun depan. Nah, kalau para pedagang kita sendiri tidak kompak, yang rata-rata mahasiswa orang Tionghoa ini juga berbahaya buat kita. Ya, kita harus berpikir secara kesatuan. Ya. Angkanya apa tuh Pak untuk mempersatukan itu? Hah? Angkanya apa? Ya, kita harap paguyuban seperti ini dia bisa saling duduk satu meja makan ngomong lebih baik kan. Kita udah bukan berbicara melawan sesama kita berbicara melawan
dagang bangsa lain. Asia Tenggara Pak ya? Tahun depan loh. Iya 2015 Pak. Ini mesti kita harus siap. Ya jangan sampai kita kalah. Kalau cuma jadikan pasar kan bahaya. Siap. Tapi barang-barang luar juga masuk ke Indonesia Pak? Barang luar masuk nggak masalah, tapi juga dagang kan. Yang penting barang keluar kita harus lebih banyak. Yang penting jangan defisit. Kita maunya surplus dagang. Pak, saya mau nanya soal Ya maaf, sekali lagi kursinya nggak ada. Mantap ya. nggak bisa Pak?